Mengkritisi diri sendiri juga itu satu elemen yang penting karena itu keterbukaan. Dan proses pendidikan itu adalah proses yang terus berlanjut dan kita tidak bisa berhenti di satu titik dan merasa sudah selesai. Itu adalah proses yang tidak pernah selesai, itu satu. Terus yang kedua juga tantangannya lebih ke sistem pendidikan yang ada sekarang, baik itu secara formal maupun non formal ya, dalam bentuk pengetahuan masyarakat, tidak mendukung kita untuk mengajak orang berpikir atau mengajak mereka untuk bertanya tentang masyarakat sekarang. Nggak usah yang sosok kritis, tapi bertanya bahkan tentang diri mereka dan hubungan diri mereka dengan masyarakat di sekitar mereka. Itu sangat sulit karena ada banyak hambatan-hambatan. Apakah mungkin pertanyaannya terlalu tabu gitu, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang misalnya terlalu politis, jadi kayak takutnya malah memecah belah kesannya gitu, karena merusak stabilitas negara kita dan lain sebagainya. Jadi banyak tantangan, asumsi-asumsi yang harus kita dobrak untuk orang pengen bertanya sih. Itu sih. Iya, dan tadi juga kita sempat bahas di acara tadi bahwa pendidikan atau pengetahuan kan nggak netral ya, itu ada pasti ada syarat dengan kekuasaan dan keberpihakan. Nah, ketika kita mempertanyakan pengetahuan tertentu, keberpihakan pada siapa yang terganggu atau kekuasaan siapa yang terganggu, itu juga menjadi salah satu kendala sih. Itu sih. Kalian sendiri kekuasaan apa sih yang kalian dapat setelah berdialog seperti tadi misalnya? Apa sih maksudnya? Kepuasan berdialog dan sebenarnya harapan sih. Karena seringkali kan kalau misalnya kita bergerak di satu isu sosial ya, kita lihat dari teman-teman kita misalnya aktivis HAM, misalnya aktivis perempuan gender gitu kan, atau aktivis lingkungan, itu banyak banget lah gitu. Seringkali mereka masuk ke roda lingkaran hitam perjuangan ini, dan banyak teman-teman kita yang mengalami permasalahan kesehatan mental. Dan sebenarnya yang ini dikarenakan karena mereka seakan-akan kehilangan harapan itu sendiri terhadap masyarakat yang lebih baik, bahwa karena gue udah lihat banyak kebusukan yang terjadi masyarakat kita, nggak mungkin lah ada harapan itu, dan akhirnya mereka kehilangan harapan itu. Nah, buat kita akhirnya menemukan harapan justru ketika kita berdialog kayak gini, dengan muncul banyak pertanyaan, dengan orang-orang yang tertarik ingin mendalami lebih dalam lagi tentang apa yang kita bahas ini. Disitulah kita merawat harapan kita gitu sekarang, karena ternyata mungkin masih ada orang-orang yang peduli dan kritis, atau paling tidak mulai bertanya terhadap masyarakat kita. Dan itu sih sebenarnya, jadi intinya tadi secara singkat menjawab pertanyaanmu, orang-orang seperti ini memberikan harapan. Setuju. Kalian sendiri ada ketakutan nggak sih, kayak udah kayak Ananda Bandung seperti itu? Kalian sendiri punya ketakutan nggak? Kayak tadi bahas ya, pasti setiap orang pasti ada ketakutan ya, karena kita hidup di masyarakat yang selalu ditanamkan ketakutan. Takut berbicara, takut bertanya, takut menantang status quo dan lain-lain. Tapi itu juga harus jadi alasan untuk tidak berbuat sesuatu, untuk membuat perubahan sih. Jadi yang penting kita menggalang solidaritas supaya apapun yang kita ingin perjuangkan itu nggak diperjuangkan sendiri, itu perjuangannya bersama-sama, dan dengan kekuatan yang lebih besar mungkin perubahan yang lebih besar juga bisa terjadi. Ada kegelisahan yang sangat mendalam, ada ketakutan yang sangat mendalam juga. Tapi ada kegelisahan juga sangat mendalam ketika saya nggak melakukan apapun, padahal saya mampu melakukan sesuatu. Itu sih, akhirnya menjadi dorongan kami berdua untuk sedikit mungkin memiliki keberanian. Dan saya yakin banyak teman-teman kita yang punya lebih banyak keberanian dibandingkan kita. Kita nggak ada seberapa ya dibandingkan mereka, tapi inilah yang akhirnya memberikan kita dorongan untuk semangat untuk lebih untuk melakukan sesuatu. Terakhir, remedial moral sendiri menurut kalian apa sih? Aku nggak ngerti karena sebenarnya bukan aku yang bikin kata-kata itu dari mana ya? Apa sih? Nggak tahu. Itu apa? Ada di stiker kayak. Kayaknya itu mungkin. Itu bukan saya yang bikin. Pertanyaan yang tepat itu diarahkan kepada kolektif ditanyakan. Yang udah pulang ke Bandung. Ya, tapi mungkin yang mereka pengen tanyakan adalah mempertanyakan kembali moralitas kita. Ya, mungkin mendekonstruksi dan mempertanyakan lagi siapa sih yang nentuin moralitas kita di masyarakat. Apakah kita benar-benar punya kuasa untuk menentukan moralitas kita? Terima kasih banyak.